Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin berbahagia, geng Merah Putih dan anak kreatif Indonesia, selamat datang di HUT PGRI yang ke-75 dan Hari Guru Nasional Persembahan Ruang Siar Guru. Hari ini kita akan semakin mengenal PGRI, sehingga makin menjadi wadah yang sangat menguntungkan dan membanggakan bagi guru dan juga stakeholdernya. Pada kesempatan kali ini, saya Uncle Maynard sebagai host akan memperkenalkan sosok-sosok luar biasa PGRI Indonesia khususnya di Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan selamat pagi, semangat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Wakil Ketua PGRI Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sudarto SPD MT. Selamat pagi Mas Angkilmi. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Saya tuh sangat senang ketika berhadapan dengan orang-orang muda yang luar biasa. Ini jiwanya masih sangat-sangat muda ya. Muda. Masih sangat muda pastinya. Dan saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang kami hormati Ketua PGRI Kota Yogyakarta Bapak Dr. Andes Sugeng Mulyo Subodo. Selamat pagi, Angkel. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik dan sehat selalu. Guru-guru Kota Yogyakarta aman? Aman dan terkendali. Aman dan terkendali. Oke, luar biasa. Selanjutnya kami ucapkan semangat pagi dan selamat pagi kepada Ketua PGRI Kabupaten Kulon Progo, Bapak Timbul Widodo SPD. Selamat pagi Mas Angel. Oke, apa kabar Pak? Alhamdulillah semuanya sehat. Gimana kabar guru-guru dari Kulon Progo? Insya Allah semuanya sehat. Sehat luar biasa ya? Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak. Juga kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang kami hormati Wakil Ketua PGRI Kabupaten Bantul, Bapak Dr. Andes Haji Subardo MPD. Selamat pagi Mas. Apa kabar? Alhamdulillah kami di Bantul semuanya sehat, teman-teman guru juga bahagia sehat. Luar biasa pokoknya ya. Iya. Bantul selalu luar biasa. Dan titip salam Bapak ya untuk guru-guru Bantul. Ya. Selanjutnya kami Terima kasih. ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Wakil Ketua PGRI Kabupaten Sleman, Bapak Dr. Andes Sobariman MPD. Selamat pagi juga kepada seluruh guru di Sleman maupun di Yogyakarta. Sehat Apa selalu. kabar Pak? Sehat-sehat. Guru-gurunya di sana luar biasa. Insya Allah. Insya Allah Pak Tetap ya. semangat. Luar biasa. Dan juga kita ucapkan selamat pagi kepada seluruh guru hebat Indonesia yang hadir melalui Zoom pada kesempatan kali ini. Halo selamat pagi. Kita bisa dada-dada dulu Pak kepada seluruh guru-guru yang nonton pada kesempatan kali ini. Iya luar biasa karena kita banyak sekali guru Pak yang ikut Zoom pada hari ini. Lebih dari 600 Pak yang hadir pada kesempatan kali ini luar biasa sekali. Alhamdulillah Pak ya. Semangat pagi dan jaya selalu untuk guru-guru Indonesia. Amin. Pada kesempatan kali ini Uncle Maynard juga menginformasikan kepada seluruh guru-guru yang sudah hadir. Jangan lupa untuk mendapatkan sertifikat untuk selalu subscribe Ruang Siar Guru dan jangan lupa untuk di screen capture. Kemudian di screenshot juga pada saat mengikuti Zoom. Di awal, di tengah, dan juga di akhir untuk mendapatkan sertifikat. Dan kami juga informasikan kepada seluruh geng Merah Putih, anak kreatif, dan guru-guru Indonesia, di mana kita akan mengadakan 28-29 November workshop. Untuk itu jangan sampai lupa untuk bergabung bersama kami, dan pastikan mengikuti kegiatan, ada senam dan juga lomba menulis esai yang akan kita bagikan kepada seluruh guru-guru Indonesia, di mana batas pendaftaran nanti pada tanggal 30. Seperti itu Pak ya. Semoga dari seluruh warga Yogyakarta khususnya guru-guru ikut Pak ya. Amin. Amin. Amin ya. Nanti kita lihat siapa guru-guru yang berprestasi yang akan menjadi pemenang. Apakah dari 4 kabupaten atau 5 kabupaten yang ada di Jogja. Tapi saya yakin sih bahwa semua guru-guru hebat ya. Nanti yang pusing itu ruang siar gurunya Pak. Siapa yang harus memilih. Karena saya yakin bahwa semua guru-guru yang ikut lomba itu sudah merupakan guru terbaik yang ada di negeri ini.
jadi jurinya akan pusing pastinya. Iya, Tapi banyak juara, tentunya semuanya juara nanti. Saya selalu percaya semua yang ikut lomba adalah juara, sang juara. Iya. Tinggal bagaimana membawa pulang piala tersebut. Iya Pak ya. juara 1 sampai 5. Amin, amin. Nah Pak, berbicara mengenai PGRI, saya selalu percaya bahwa PGRI itu merupakan wadah dari guru-guru untuk tumbuh kembang dan pastinya menjadi lebih kreatif dan semakin dilihat oleh komunitasnya sendiri. Tapi banyak orang yang ingin tahu sebenarnya apa sih PGRI itu sendiri Pak? Oh ya. Ini ke saya pertanyaannya Mas. Boleh Pak, Oke, boleh Pak. Siap. Jadi PGRI lah salah satu wadah guru di Indonesia yang lahir sejak tanggal 25 November 1945 atau kira-kira 100 hari setelah Indonesia merdeka melalui Kongres Guru di Surakarta. Jadi PGRI adalah organisasi tertua guru di Republik Indonesia ini. Merupakan organisasi tertua ya Pak ya, Iya, organisasi betul. guru tertua karena 100 hari setelah Merdeka. merdeka. Dan pada kesempatan kali ini juga kita ucapkan selamat ulang tahun Pak ya. Terima kasih, Yang terima ke-75. Luar biasa sekali. Semoga PGRI semakin lebih baik lagi ke depan, terus berkembang dan inovatif pastinya. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai apa itu PGRI, setelah kita tahu bahwa dia tumbuh pertama kali 100 tahun 100 hari setelah Indonesia merdeka, pertanyaan selanjutnya kembali kepada Bapak, sebenarnya tugas PGRI itu apa sih Pak? Ya, jadi PGRI itu akan sebagai wadah guru dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi. Di samping pemerintah juga, PGRI juga punya tugas meningkatkan kompetensi guru. Di samping juga tugas melindungi. Kita punya yang namanya lembaga bantuan hukum. Jadi kalau teman-teman guru dalam melaksanakan tugas profesinya itu terkendala hukum, maka PGRI siap mendampingi sampai di proses peradilan. Jadi guru-guru pun memiliki Lembaga bantuan hukum ya? Iya, betul. Jadi kalau guru ada masalah atau dilakukan hal yang kurang baik Iya. atau merasa didiskriminasi, bisa melalui PGRI pastinya Bisa, dibantu selama dalam pelaksanaan tugas profesinya. Ada 3 hal yang kita tidak akan membela guru. 1 dalam hal korupsi, Oke. 2 terorisme, dan yang ketiga adalah narkoba. Pastinya. No, 3-tiganya. No Pak ya, say Ya. no ya Pak. Ya. Jelas dong Pak, bagaimana guru itu sendiri adalah cermin daripada murid ya Pak ya, Siap, anak siap. kreatif dan geng merah putih. Jadi otomatis mereka harus menjadi contoh Ya. dan juga teladan. Apalagi kalau untuk kita berbicara mengenai adik-adik SD, anak kreatif pada umumnya, itu harus pembentukan karakter kan. Jadi otomatis harus memberikan contoh dan teladan yang baik dari usia dini. Oke, kemudian saya akan bertanya kepada seluruh perwakilan dari kabupaten. Saya mau bertanya tentang ini Pak. Saat ini kan Bapak telah menjabat dan dipercayai kesempatan menjadi ketua dan juga wakil di PGRI masing-masing kota dan kabupaten. Apa yang dilakukan untuk menjadi ketua atau wakil ketua PGRI di kabupatennya masing-masing? Boleh dimulai dari Bapak terlebih dahulu. Oh ya, jadi khusus untuk kota banyak kegiatan yang kita lakukan. Jadi alhamdulillah untuk kota juga kita mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk kegiatan PGRI. Sehingga banyak kegiatan mulai di tahun 2020 ini sejak awal tahun di masa pandemi kita banyak pelatihan. Termasuk pada waktu itu untuk menyiapkan BJJ, ya kita menyiapkan teman-teman guru pelatihan IT. Jadi semua jenjang dari TK sampai SMA SMK termasuk SLB. Itu kita lakukan pelatihan untuk mengenal IT sehingga bagaimana nanti kalau mereka membuat media pembelajaran melalui Zoom meeting ataupun apapun. Itu kita lakukan di bulan Februari, Maret dan sebagainya. Itu kita lakukan sekian kelas di SMA, SMP 15. Kemudian kita juga, karena pada saat itu di bulan Juli ada PPDB. Nah ketika PPDB itu kan sekarang nggak ada diskriminasi sehingga anak berkebutuhan khusus harus diterima. Sementara kemampuan guru untuk menangani anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler itu tidak ada kemampuan ke sana. Oke. Maka kami melakukan pelatihan bagaimana agar guru siap menerima anak berkebutuhan khusus. Dan masih banyak kegiatan yang lain untuk mendorong kompetensi. Jadi seperti tadi visi dari organisasi profesi adalah meningkatkan kompetensi guru dan melindungi kesejahteraan dan bantuan hukum tadi. Nah, Oke, Pak. jadi kompetensi itulah terus menjadi core untuk
organisasi yang terus kita lingkatkan kegiatannya lebih banyak. Berarti kompetensi gurunya itu benar-benar dikembangkan terus Iya, Pak ya. iya. Jadi kayak tidak ada alasan ketika adanya corona seperti ini kita mandek. Iya, Tapi kita harus berinovasi terus. Dan iya. itu dilakukan juga Apalagi oleh PGRI. untuk budaya menulis ya. Ya, Pak, benar sekali. Oke, kalau dari kota selanjutnya Pak. Terima kasih. Untuk Kulon Progo, kami bersama-sama dengan tim pengurus di periode ini, kita selalu memberikan motivasi yang pertama kepada para guru. Oke. Dalam rangka untuk mereka melaksanakan tugas keprofesiannya. Kemudian juga memfasilitasi. Fasilitas dalam bentuk mungkin pelayanan bimbingan, mungkin konsolidasi dan lain sebagainya. Melalui beberapa biru yang ada di sana, sekretaris bidang yang ada di sana, itu kita distribusikan kegiatan-kegiatan yang ada. Sehingga harapan kami dari para guru yang ada di Kabupaten Kulon Progo ini bisa terfasilitasi. Yang senang menulis kerjasamanya dengan Sekbid, pengembangan dan prestasi, profesi, dan seterusnya. Kemudian yang kita kembangkan adalah dalam konsolidasinya, yaitu LP, bantuan hukum itu. Karena di sana kita punya keyakinan bahwa problematik para guru itu akan bisa lepas dan bisa tenang untuk bisa secara profesional melaksanakan tugasnya. Sehingga aman, nyaman, ini yang kita lakukan. Ada beberapa teknik kegiatannya ya, diantaranya pelatihan, mungkin workshop dulu. Di pandemi ini kita sudah melaksanakan dengan secara virtual. Oke, luar biasa sekali Pak ya. Jadi benar, saya sangat setuju dengan pemberian motivasi itu sangat penting. Terkadang-kadang kita pun selalu merasa kayak saya bisa nggak ya, mampu nggak ya, sanggup nggak ya. Tapi dengan ada pemberian motivasi orang itu semakin percaya diri. Dan ketika guru percaya diri semuanya pun bisa dijalankan. Karena setiap jenjang pun memiliki tingkat tantangan yang berbeda-beda dan susah ditaklukkan. Ketika guru SMA menyelesaikan pendekatan psikologi kepada siswa TK belum tentu Pak ya. Karena pendekatannya pun akan berbeda gitu. Segmennya pun sangat berbeda. Untuk itulah ada pelatihan-pelatihan yang membentuk karakter sehingga guru pun semakin siap pastinya Pak ya untuk menghadapi siswanya atau muridnya pun dengan tugasnya masing-masing dan tantangannya masing-masing. Oke, luar biasa. Selanjutnya bagaimana dengan Bantul nih Pak? Terima kasih. Kalau kami di Bantul sebagai wakil ketua bersama ketua, yang pertama memberikan penguatan terhadap pengurus, baik itu pengurus kabupaten maupun pengurus cabang, agar dalam melaksanakan tugas akan lebih mantap, lebih semangat. Lalu untuk selanjutnya dalam kegiatan antara lain adalah mengadakan rapat-rapat, lalu rakor, itu diantaranya adalah membahas tentang kegiatan, bagaimana pelaksanaan program, lalu program itu dilaksanakan, dievaluasi, lalu bagaimana tindak lanjut apabila hal-hal kurang sesuai dengan program yang sudah kita susun. Lalu untuk selanjutnya pada prinsipnya adalah meningkatkan SDM, sumber daya manusia terutama kepada tenaga pendidik maupun tenaga non kependidikan yang ada di Kabupaten Bantul. Alhamdulillah kemarin sudah bisa melaksanakan seminar secara virtual, lalu talk show berkaitan dengan pembelajaran di masa pandemi ini, sehingga teman-teman guru merasa puas apabila dalam melaksanakan tugas karena sudah mendapat sosialisasi, mendapat pencerahan dari pengurus kabupaten. Lalu untuk selanjutnya juga memberikan edukasi kepada teman-teman, karena saat ini masih ada teman-teman yang belum paham bahwa PGRI itu hanya menarik iuran saja. Nah itu masih ada yang berpendapat seperti itu, maka
teman-teman yang berpendapat seperti itu perlu diedukasi Iya, bahwa benar, Pak. Penggalian dana dari PGRI itu ya dari kita untuk kita. Kalau kita tidak ada iuran ya mana mungkin program-program itu bisa berjalan kan seperti itu. Di antaranya itu lalu pada akhirnya nanti pendidikan di Kabupaten Bantul akan lebih maju apabila SDM atau gurunya itu bisa meningkat dalam proses pembelajarannya di masa pandemi ini. Iya benar sekali, jadi kita bisa saksikan bahwa tadi di Bantul itu fokusnya juga adalah bagaimana penguatan sistem Pak ya. Penguatan sistem, ketika sistem itu kuat otomatis mentransformasikan ilmu, knowledge itu juga pun lebih mudah Pak ya. Terhadap guru, seluruh sistem yang bentuk guru juga hingga pada muridnya. Sukses selalu Pak, luar biasa. Amin. Selanjutnya dari Sleman. Terima kasih. Terima kasih, gimana nih Pak Sleman? Ya, seperti teman-teman di kabupaten lain, karena kita memang PGRI itu adalah organisasi profesi, maka kami dan teman-teman pengurus itu bekerja sama secara bersama-sama, yaitu yang terutama untuk meningkatkan keprofesional guru teman-teman. Dengan apa? Yaitu kita berusaha untuk memberikan berbagai pengalaman, tambahan pengalaman, baik itu melalui seminar, apakah itu pelatihan dan sebagainya. Itulah yang kita lakukan dan kebetulan saat ini memang sudah di akhir periode ya. Nah ini sudah ada beberapa hal yang sudah kita upayakan. Karena kita memang sebagai organisasi profesi, maka selain tadi disampaikan sama dengan teman-teman di kabupaten lain, meningkatkan kualitas ya, keprofesional guru, itu juga tadi di bidang yang lain, itu kita juga mengupayakan bagaimana tingkat kesejahteraan teman-teman di Kabupaten Sleman khususnya. Yaitu dengan mengupayakan bagaimana kita ada pengakuan, terutama guru-guru yang bekerja non PNS di sekolah negeri itu kan belum ada pengakuan itu. Sementara ada perbedaan dengan teman-teman yang sudah bekerja atau mengajar di sekolah swasta, dia punya hak untuk sertifikasi dan sebagainya. Nah di Sleman ini kan belum ada pengakuan untuk itu. Nah kita baru berjuang ini, berjuang bagaimana teman-teman GTT itu bisa diakui atau mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Karena sementara ini memang guru-guru di swasta, apa di negeri itu kan yang angkat adalah kepala sekolah, komite, sehingga dan itu tidak laku untuk mendapatkan sertifikasi seperti yang lain. Nah ini baru kita perjuangkan. Yang lain seperti teman-teman di kabupaten kota lain, itu kita juga memberikan perlindungan hukum. Kepada siapa itu? Ya teman-teman guru yang bermasalah kaitannya dengan hukum. Selagi dia meminta untuk kita bantu, kita bantu. Tapi kalau dia merasa mampu ya sudah. Artinya kita memang organisasi tidak, istilahnya itu orang Jawa, legan golek momongan enggak. Tetapi kalau ada guru yang memerlukan bantuan kita secara maksimal. Contohnya baru saja di Sleman terjadi, yaitu adanya musibah nasional yang itu susur sungai itu kita maksimal membantu mereka, mendampingi di depan hukum. Alhamdulillah hasilnya juga bagi kami dan juga oleh teman-teman kabupaten lain juga mengapresiasi dan itu cukup bagus. Karena apa? Mereka tetap diakui sebagai PNS-nya dan juga mendapatkan hukuman yang ringan. Karena itu memang kita berjuang bagaimana teman-teman yang istilahnya kesandung masalah itu kita dampingi sehingga dia tetap mendapatkan kesejahteraan. Selain itu juga kan banyak teman-teman profesinya guru, tetapi di bidang lain kan juga ditambahi untuk mengelola bos. Kadang-kadang teman-teman itu kan tidak istilahnya profesional dalam seperti itu. Kadang-kadang sudah semaksimal mungkin, ketelitiannya juga dimaksimalkan, tapi tidak menutup kemungkinan ada kesandung masalah. Nah itu kita juga siap mendampingi teman-teman yang juga kena masalah seperti itu.
Oke Pak, luar biasa sekali. Kita tidak berbicara mengenai substansi ya, tapi di sini kita melihat bahwa bagaimana PGRI pun mampu melihat ketika ada guru yang bermasalah dan minta bantuan pun dibantu Pak ya. Betul ya. Itu luar biasa sekali. Dan yang kemudian yang saya sangat tertarik adalah bagaimana PGRI pun memberikan perhatian khusus kepada GTT, di mana untuk kedepannya mau seperti apa, dan juga karena saya beberapa kali pegang podcast Pak di Ruang Siar Guru, kita punya podcast tentang serba-serbi kehidupan guru, kita bahas banyak hal dan ternyata menjadi seorang GTT di beberapa angkatan itu cukup ya bervariasi ya, dan perjuangannya sangat luar biasa. Tapi kembali lagi menjadi seorang guru itu sebuah panggilan, jadi tidak bisa dinilai dengan harga ya material, tapi nilainya itu yang lebih penting Pak ya. Betul. Itu sesuatu yang tidak bisa diukur menurut saya. Dan pada kesempatan kali ini ketika berbicara mengenai guru, bagaimana pendapat Bapak sendiri mengenai agenda tahunan HUT PGRI pada tahun ini Pak? Boleh Pak. Oke, jadi gini, untuk HUT PGRI dan Hari Guru Nasional, karena situasinya di masa pandemik sehingga masing-masing kepengurusan baik di tingkat nasional, di tingkat provinsi, daerah istimewa maupun di kabupaten kota itu akan melaksanakan bervariasi sesuai dengan situasi kondisi lingkungannya masing-masing. Secara di Yogyakarta DIY khususnya kita akan sudah melakukan serangkaian kegiatan yaitu berupa webinar. Yang pertama bagaimana tentang pembelajaran di masa pandemik. Yang kedua itu potensi pengelolaan badan layanan umum daerah di SMA, SMK, dan MA. Kemudian yang ketiga kemarin bagaimana peningkatan kompetensi dalam menulis karya tulis ilmiah bagi guru. Dan yang terakhir insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 26 November besok, sekaligus sebagai puncak Hari Guru Nasional tingkat DIY, itu dilaksanakan dengan resepsi Hari Guru, kemudian dilanjutkan dengan webinar dengan sekolah berbasis budaya. Itu ada di DIY ada 4 webinar yang berseri. Kami menggunakan istilah Kres 1, Kres 2, Kres 3, dan Kres 4. Tapi kalau anak muda biasanya pakai hashtag. Kami istilahnya Kres. Iya benar, sama aja sih Pak artinya. Kalau anak milenial ngomongnya tuh hashtag. Kalau orang tua milenial ngomongnya apa tadi Pak? Kres, oke. Kres atau tagar, bahasa Indonesianya tagar. Tagar ya, biar kalau bicara dengan guru takut salah nanti dimarahin. Bahasa Indonesiamu nilainya berapa tuh? Oke, itu tadi kalau di kota, di provinsi ada webinar, ada ilmiah. Kemudian yang menarik ada resepsi Hari Guru. Jadi resepsi itu tidak hanya untuk perkawinan Pak ya. Di guru pun ada resepsi ya, luar biasa, itu megastar banget. Kemudian ada sekolah berbasis budaya. Sangat penting sekali karena generasi muda saat ini pun harus mengenal budaya kita sendiri. Jangan sampai budaya kita dicuri oleh negara lain Pak ya. Setelah dicuri baru kita repot nanti. Iya kan, itu kalau dari kota Pak, dari provinsi Pak ya. Kemudian dari kota gimana Pak? Ya ada beberapa kegiatan, jadi yang pertama bersifat lomba-lomba, lombanya cukup sekitar 9 mungkin ya. Baik Enggak cukup, itu banyak sekali Pak. Ya. 9 itu banyak Pak. Tadi ada penulisan non penelitian. Ada penelitian non penelitian. Non penelitian, jadi penulisan artikel tapi non penelitian. Oke. Ya. Terus kemudian juga lomba membuat lagu untuk PAUD TK. Lomba membuat lagu. Dan kemudian dinyanyikan oleh anak. Oke. Itu. Terus kemudian sesurah basa Jawa karena biar mengenal budaya Jawa juga. Benar, Terus kemudian kegiatan workshop penulisan karya ilmiah dan manajemen angka kredit agar tahu. Jadi, Seperti apa tuh manajemen angka kredit Pak? ya kan mau naik pangkat kan dasarnya angka kredit. Nah, banyak guru juga nggak paham. Misalkan menulis itu yang bisa dinilai yang mana itu juga nggak paham, atau nulis gitu terus diajukan ternyata tidak dinilai. Nah, malah ini ditolak. kan ada ilmunya kan sehingga Oke. banyak yang sehingga ada pemahaman seperti itu sehingga untuk karir mereka bisa berjalan Naik dengan dan baik. bagus Iya. juga Pak ya. Oke. Terus juga lomba untuk anak ini berkaitan dengan membuat poster di masa pandemi. Jadi pembelajaran di PBJJ di masa pandemi untuk SMA, SMK. Terus kemudian juga ada saya lupa ini ada beberapa lomba, sekitar 10 memang itu. Terus kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain, kita webinar nanti di puncak tanggal 25
itu kita webinar untuk strategi pembelajaran di masa pandemi dengan Profesor Doktor dari UAD. Luar biasa dengan sekali. buka nanti oleh Pak Ketua PGRI DIY. Jadi sudah kita agendakan dan kemudian juga kita tadi ada beberapa pelatihan yang lain juga nanti kita akan melakukan kegiatan need assessment berkaitan dengan kebutuhan pengembangan profesi guru. Jadi kita need assessment, jadi mencari tahu sebetulnya kebutuhan untuk pendidikan kompetensi guru itu kalau workshop apa, kalau diklat apa. Jadi sesuai Pak ya. Ya, Dan pastinya kalau kita lihat kan banyak guru juga membutuhkan sertifikat itu Pak ya. Selain sertifikat kan juga biar pas juga kan, jangan sampai pelatihannya itu terus itu. Nah, sehingga takutnya pengulangan-pengulangan. Ya, begitu. Melainkan kalau banyak yang bervariatif akan semakin menambah edukasi juga untuk para guru untuk berkembang lebih baik lagi pastinya. Akan kita upayakan sehingga nanti siapapun mulai jenjang yang menjadi kewenangan keanggotaan di kota akan kita fasilitasi dan segala kegiatan insya Allah dari kami, workshop dan sebagainya gratis. Gratis, luar biasa. Kota luar biasa. Selanjutnya kita menuju ke Kulon Progo. Kalau kata anak-anak zaman sekarang itu KL. Kita menuju ke KL, Kulon Progo. Oke, kalau Kulon Progo gimana Pak? Terima kasih. Dalam rangka Hari Guru dan HUT 75 PGRI ini, Kulon Progo sangat sederhana ya. Sangat sederhana dalam rangka yang pertama kita memfasilitasi ketugasan profesional mereka untuk bisa melaksanakannya dengan penuh percaya diri lah. Karena apa? Karena memang di masa pandemi ini banyak hal-hal yang baru muncul sehingga perlu dibimbing, diarahkan, dimotivasi dan lain sebagainya. Nah, salah satu di antaranya adalah kita sudah memberikan bentuk pelatihan atau sebuah workshop melalui virtual. Nah, yang terakhir akan kami laksanakan besok sesudah pelaksanaan resepsi Hari Guru Nasional dan hari ulang tahun 75 PGRI tanggal 25 November yang akan datang. Kemudian kita lanjutkan dalam bentuk pemberian motivasi dan lain sebagainya. Pengurus kabupaten akan anjang kerja ke pengurus cabang masing-masing dalam rangka kita memotivasi, kemudian juga menyerap aspirasi dan lain sebagainya sehingga kita juga bisa menentukan langkah bagaimana ke depan yang paling baik harus kita lakukan. Ini yang dilakukan. Kemudian khususnya tanggal 25 itu kemarin kita sudah audiensi dengan pemerintah kabupaten bersama Pak Bupati dan Kepala Dinas bahwa disepakati dan diizinkan melaksanakan resepsi Hari Guru Nasional dan hari ulang tahun 75 PGRI dengan pertemuan dan virtual. Sehingga pertemuan kita hanya melibatkan pengurus bersama dengan unsur pemerintah daerah sebagian, kemudian bersama dengan perwakilan dari masing-masing pengurus cabang. Kemudian virtualnya kita melibatkan seluruh anggota PGRI dan guru se-Kabupaten Kulon Progo. Yang dilanjutkan nanti webinar, terutama yang menjadi prioritas adalah seperti yang disampaikan kota bahwa kita itu guru-guru kita itu punya kesulitan bagaimana toh caranya kita itu bisa naik pangkat melalui angka kredit. Dan kita tahu bahwa sekarang ini banyak guru yang golongannya itu 4A, tetapi sesudah 4 tahun akhirnya entah itu karena nggak tahu metodenya atau strateginya, apa memang sudah bahasa Jawanya itu memeng lah. Sehingga banyak yang dari 4A itu masa kerjanya lebih dari 4 tahun.
Nah ini kita akan angkat, kita akan bantu, dan di sini melalui Sekbid Pendidikan dan Pelatihan kami sudah mengembangkan bahwa itu nanti akan menjadi kegiatan pokok. Kemudian outputnya, hasil karya tulisnya, kita sudah bekerja sama dengan Figura. Jadi yang akan menayangkan dan yang akan mempublikasikan sehingga nanti insya Allah bisa mendapatkan angka kredit yang ada di sana. Kira-kira secara ringkas seperti itu di Kabupaten Kulon Progo. Luar biasa, ternyata nggak sederhana Pak, itu sangat luar biasa. Oh gitu. Sangat luar biasa, di mana banyak sekali kegiatan yang tujuannya sama, yakni membangun guru juga menjadi lebih baik. Ada pelatihan pastinya, dan yang lebih penting tadi, seperti yang Bapak sampaikan bahwa banyak guru yang mungkin belum paham bagaimana cara menaikkan angka akreditas dia sendiri. Jadi pada saat ini pun mereka akan belajar, oke, ternyata yang nulis yang benar itu seperti ini, melalui media seperti ini, sehingga penilaian pun akan bagus untuk beliau. Ya. Takutnya nulisnya bagus, tapi medianya nggak pas, sehingga tidak mendapatkan poin yang pasti. Ya. Seperti kan banyak juga terjadi kasus di lapangan seperti Sangat itu Pak banyak, ya. Sangat banyak. Padahal kalau Ya. kita lihat guru-guru hebat semua itu berada di provinsi ini. That's why Yogyakarta selalu dikatakan sebagai kota pelajar gitu. Karena gurunya juga merupakan guru-guru hebat yang ada di Indonesia. Oke, dari Kulon Progo kita menuju ke Sleman terlebih dahulu Pak ya. Boleh Sleman dulu Pak? Terima kasih. Jadi dalam rangka Hari Guru dan peringatan PGRI tahun ini, memang Sleman berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin. Kalau kemarin itu memang biasa kita mengadakan bakti sosial, donor darah, ada pelatihan, ada seminar. Tapi karena kondisi sekarang ya, kondisi pandemi itu memang difokuskan untuk penguatan kepada seluruh anggota PGRI, khususnya pengurus-pengurus PGRI cabang-cabang. Apa yang dilakukan oleh pengurus yaitu dengan penguatan atau sosialisasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ke seluruh cabang. Ada 17 ditambah 2 yaitu IGRA sama SLB. Nah, itu. Jadi apa maksudnya supaya mereka paham betul ya, apa sih sebenarnya PGRI itu. Jangan sampai ada ungkapan tadi PGRI itu kan hanya nariin iuran saja tapi nggak ada kegiatan yang bermanfaat atau tidak ada dampak. Ini memang harus betul-betul kita berusaha bagaimana PGRI itu difahami secara utuh ya, oleh seluruh anggota PGRI di Kabupaten Sleman. Sehingga dengan demikian anggota PGRI yang sudah usianya sekian sama dengan usia negara kita ini, itu jangan sampai ada di era sekarang itu tidak paham dengan adanya PGRI. Jangan sampai ada ungkapan PGRI hanya iuran saja, bahkan ada yang a priori, bahkan dia kalau tahu persis perjuangan PGRI baik di pusat maupun di daerah, mereka pasti akan secara all out mendukung atau berpartisipasi secara utuh terhadap PGRI itu sendiri. Nah, selain itu juga memang hanya sosialisasi, tapi kita roadshow dari cabang satu ke cabang yang lain ada 19, sampai sekarang pun belum selesai itu. Harapannya nanti akan diakhiri pada tanggal 25 itu dengan adanya resepsi. Ya. Kita mengikuti resepsi secara virtual dari pusat, menyimak pidato daripada ketua umum kita atau pengurus besarnya dan juga terutama pidato dari presiden kita Pak Jokowi gitu. Ya. Oke, jadi yang luar biasanya juga akan ada roadshow Pak ya. Sudah berjalan ya. Dan Tinggal beberapa cabang. Tinggal beberapa cabang ya dari 19 dan puncaknya nanti di tanggal 25 pastinya. Betul, ya. Ya. Oke, selanjutnya itu tadi dari Sleman, selanjutnya dari Bantul, gimana nih Bantul Pak? Terima kasih. Di Bantul ini hanya beberapa yang dapat akan kami lakukan, antara lain adalah ini juga mengacu kepada
program dari PB untuk HUT yang ke-75 ini, yang pertama bahwa setiap sekolah memasang spanduk dengan tema kreativitas dan dedikasi guru menuju Indonesia maju. Itu setiap sekolah wajib untuk memasang spanduk. Lalu tanggal 25 itu nanti setiap sekolah wajib melaksanakan apel HUT PGRI dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Mars PGRI dan himne guru. Itu yang wajib dilakukan di sekolah. Lalu juga memasang spanduk itu di setiap cabang. Setiap cabang juga sama dengan tema kreativitas dan dedikasi guru menuju Indonesia maju. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu tanggal 25 itu nanti Bantul akan melakukan yang apel tadi tanggal 25 Mas. Nah, jadi tanggal 25 apel. Lalu setelah apel nanti akan bersama-sama melakukan webinar dengan narasumber Ketua PGRI, Kepala Dinas, dan dari UPY, Universitas PGRI Yogyakarta. Itu nanti bisa dilihat dari cabang, itu bisa melihat di setiap cabang masing-masing. Lalu untuk selanjutnya juga Bantul akan melakukan stand up pembelajaran. Stand up pembelajaran itu nanti akan dilaksanakan setelah tanggal 25. Lalu juga ada lomba senam. Ada lomba senam PGRI. Oke. Ya, lomba senam PGRI yang itu nanti setiap cabang mengirimkan video ke pengurus kabupaten, lalu dipersilahkan nanti senamnya mengambil dari mana, pesertanya dari cabang atau dari sekolah itu juga dipersilahkan, tapi yang jelas setiap cabang hanya satu, mengirimkan satu. Itu kegiatan yang dilakukan dan nanti tanggal 28 itu bersama-sama akan ikut bersama dengan PB melakukan upacara besar ya Pak Darto, tanggal 28. Itu harapannya seperti itu dan itu nanti juga dibandingkan dengan yang tahun kemarin jelas berbeda karena ini masa pandemi dan di Bantul itu akan tanggal 9 Desember kan persiapan untuk pilkada sehingga semuanya harus dipersiapkan, maka program-program kegiatan PGRI hanya diprogramkan sederhana sekali itu. Oke. Lain dengan yang Kulon Progo, Kota, Sleman tadi beberapa yang ada yang lomba menulis. Kalau Bantul itu kelihatannya kok banyak yang bisa menulis sehingga tidak ada lomba menulis. Entah nulis apa tapi tidak ada lomba menulis. Itu saja Mas. Iya, tadi Bapak tadi saya mau tanya nih Pak. Tadi ada stand up apa tadi? Stand up pembelajaran. Pembelajaran itu seperti apa sih Pak? Waduh itu sudah ada yang nangani saya juga. Oh nanti ya kita undang Pak ya. Oh ya. Nanti kita undang di podcast guru ya kita bahas Pak ya. Aman ya siap ya Pak. Nah tadi Bapak udah mulai nih ada yang berbeda dari HUT PGRI tahun-tahun sebelumnya dengan yang sekarang. Sebenarnya apa sih Pak yang paling membedakan di kabupaten kota ataupun juga di tempat Bapak sendiri? Iya. Kalau yang tahun kemarin, tahun sebelum ada pandemi itu ada senam muasal yang dihadiri oleh Pak Bupati, lalu ada seminar, lalu ada peningkatan kompetensi guru melalui diklat, mengadakan diklat untuk guru-guru, mengirimkan setiap cabang mengirimkan 5 guru seperti yang itu. Paling dirindukan yang kemarin yang di tahun ini nggak ada? Ya door prize. Door prize. Itu paling ditunggu ya. Paling ditunggu
Sangat luar biasa. Nanti Pak kalau door prize-nya Bapak ikut lomba senam di ruang siar guru juga ada Pak. Kami punya lomba senam, lomba IC gitu bisa Pak. Nanti kalau menang kita kasih door prize. Oke, kalau di Sleman sendiri apa yang membedakan Sleman dengan itu yang sangat sebelumnya? dirindukan itu sebenarnya kan kalau biasa kita ngadakan secara massal. Ada senam massal di kabupaten itu sehingga dari seluruh cabang kumpul. Mereka selain itu bisa ketemu dengan teman-temannya, terus ada door prize dan sebagainya, ada kegiatan donor darah. Nah yang biasanya sangat mengesan itu bisa ketemunya itu. Ketemu kumpul bareng itu biasanya ya. yang dirindukan. Karena bonding touching itu lebih penting Pak ya. Betul. Benar sekali. Bapak juga bisa senam Pak, sering senam. Ya senam apa ya. Kalau bareng-bareng itu Bareng-bareng bisa ya. Tapi kalau sendiri ya. Kalau kita kan dulu angkatan saya SKJ 98. Oh iya, betul. Iya, kalau Bapak dulu zamannya apa SKJ juga Pak? Betul. Masih sampai sekarang? Masih ya, kalau sekarang kan senamnya makin variatif Pak ya. Senam PGRI. Senam PGRI pastinya dong, nanti kita coba Pak ya. Kemudian di Kulon Progo apa yang paling dikangenin Pak dari tahun-tahun sebelumnya dengan yang sekarang? Ini juga saya cerita saja ya. Yang jelas kita tampilkan yang beda dengan situasi yang tahun-tahun kemarin. Oke. Tahun ini kita mencoba mengangkat dengan kegiatan sosial yang sudah kita lakukan kemarin bersama dengan Hari Pendidikan Nasional. Jadi kita tidak hanya berpartisipasi di HGN saja, tetapi juga kita bergerak di Hari Pendidikan Nasional. Nah, di Kulon Progo itu kepala dinas pada saat itu dan sampai sekarang itu sudah justru mengangkat bahwa Mei digunakan sebagai bulan pendidikan. Kemudian November diangkat sebagai bulan guru. Sehingga PGRI akan menyambut itu dengan beberapa kegiatan yang mendukung tentang pengembangan pendidikan. Salah satunya kemarin ya saya juga cukup senang tapi juga haru. Kita hanya bersama-sama dikoordinir di cabang masing-masing, ada 13 cabang yang ada. Itu gerakan mengumpulkan dana, terus dana itu disalurkan kepada masyarakat, siswa ataupun guru yang diukur kena dampak COVID. Oke. Kulon Progo itu mencapai nominal kemarin 532.800.000. Penyalurannya di masing-masing kecamatan. Langsung diberikan Pak ya? Iya, jadi dikumpulkan, kecamatan terus mendistribusikan. Nah, kabupaten hanya minta informasinya saja, sekabupaten terkumpul seperti itu. Oke Pak. Nah, terus yang kedua, di hari guru ini insya Allah tanggal 25 besok kita akan memberikan tali kasih kepada GTT tertua di masing-masing cabang sebanyak 13 guru yang masa kerjanya tertua. Ya kita hanya memberikan rasa terima kasih saja, tapi kita tidak mengukur seberapa jumlah nominal yang kita berikan, tetapi kita menunjukkan kepeduliannya terhadap beliau-beliau yang sudah mengabdi lama. Ini kira-kira perbedaannya, Mas, yang kita lakukan. Itu ya perbedaan yang dilakukan ya. Dan Ya. Tapi saya sangat yakin bahwa itu sangat bermakna juga dan sangat membantu guru-guru. Ya. Apalagi kalau guru-guru yang cukup jauh, untuk mengajar aja kita bisa tahu susah banget kan Pak. Apalagi siswa-siswanya belum tentu memiliki fasilitas seperti mungkin yang ada di kota. Ya kan Pak ya, pasti berbeda. Kita sama Pak, saya juga anak daerah Pak. GSM kita Pak, geser sedikit mati sinyalnya kan Pak. Jadi sangat membantu dengan ada dananya seperti ini kan. Akhirnya membantu guru. Karena banyak sekali di Kulon Progo kemarin saya mewawancarai salah satu guru, nama ibunya Ibu Magda. Dan beliau bercerita bahwa banyak sekali guru-guru di sana ketika di pandemi saat ini pun mereka itu datangin rumahnya siswa satu persatu. Padahal kalau kita akui bahwa jalan di sana kan cukup susah Pak ya pada saat itu, tapi ya itulah guru memberikan dengan hati, mengajar dengan cinta. Jadi pemberiannya ini sangat tulus dan
Alhamdulillah bahwa pemerintah melihat itu dan PGRI pun sangat membantu dengan pemberian support dana dan mereka sangat terbantu pastinya. Oke, selanjutnya dari kota nih Pak, apa yang membedakan dengan kemarin atau yang paling dirindukan? Iya, kalau yang dirindukan sih karena di kota itu dinamis ya. Jadi nggak ada yang terlalu spektakuler. Jadi semua biasa-biasa saja. Semuanya luar biasa Pak. Nggak ada yang biasa-biasa. Nah, cuman justru di masa ini, di masa pandemi ini, aktivitas kegiatan kita malah melebihi daripada ketika sebelumnya. Oke. Kenapa? Karena ketika secara kondisi sebelum pandemi itu kan konvensional, harus bertemu di ruang dan sebagainya, kemudian bertabrakan dengan jadwal kegiatan guru dan sebagainya. Nah sekarang kan tidak ada yang work from home dan sebagainya, kita banyaki webinarnya, pelatihan melalui webinar. Jadi rating kita banyak sekali, ada beberapa. Jadi pelatihan-pelatihan yang tadi saya sebutkan sebagian besar itu melalui Zoom meeting. Dan kita juga melalui Microsoft. Nah, pelatihan juga melalui Microsoft juga. Nah, jadi semakin banyak. Termasuk sampai level nasional itu saya mengadakan pelatihan pendidikan inklusi sampai nasional. Pakar yang kami undang pun tidak tanggung-tanggung. Ada dari kementerian, seorang direktur. Dan pakar yang dari sini juga dari UGM, seorang psikolog, lulusan luar negeri juga. Karena nasional ya harus tidak tanggung-tanggung ya. Jadi semakin banyak kita lakukan. Dan di masa pandemi ini kebetulan di awal tahun ini diawali dengan adanya kasus susur sungai, maka kita mengadakan gerakan yang namanya Gelibu Susur Sungai. Gerakan 5.000 untuk susur sungai. Ya kita dari gerakan 5.000 kita bantukan kepada teman-teman yang bermasalah di Sleman. Kemudian masa pandemi kita juga gerakan Gelibu yang tahap kedua, Gelibu pandemi. Nah, gerakan 5.000 untuk pandemi. Jadi setelah itu kumpul, kemudian kita bagi untuk guru-guru yang terdampak COVID. Mohon maaf, guru-guru swasta ini yang paling terdampak, apalagi di TK. Banyak nggak daftar muridnya nggak pada sekolah, nggak ada pemasukan, mereka nggak gajian. Nah inilah yang menjadi pemikiran kami sehingga kita mengadakan gerakan-gerakan semacam itu. Akhirnya menjadi sebuah solusi. Iya, Pak, ya? iya. Itu. Akhirnya menjadi sebuah solusi. Iya, sehingga pada kondisi seperti itu justru semakin merekatkan kita untuk saling bergotong royong. Sehingga gerakan itu menjadi cepat, masif dan cepat. Hanya 5.000 memang. Tapi strategi 5.000 itu sangat penting, Pak. Iya, bukan persoalan nilainya, iya, tapi bagaimana betul. orang Tapi mau empati, memberi. Ya, dan sebagainya. Iya, Gitu. karena sedikit demi sedikit akhirnya menjadi sebuah gunung kan. Ya, Pun gitu. ketika diberikan kepada orang yang pas dan sesuai, sangat bermanfaat ya. Sangat ya. bermanfaat. Paling tidak kan pastinya. kepedulian antar sesama ya, jiwa korsa yang harus kita bangun. Itu yang sangat Ya. penting. Iya, gitu. Itu sangat penting, Pak. Ya, gitu. Kualitas dan solidaritas. Iya, gitu. Iya, kualitas solidaritas itu yang harus terus diasah. Iya. Nah itu kalau dari kabupaten dan kota, kalau di provinsi sendiri bagaimana Pak? Apa yang berbeda dan paling bikin kangen nih kalau beberapa tahun yang lalu ataupun yang sekarang? Ya, yang pasti pada saat normal tidak ada COVID, kita memang setiap kali peringatan Hari Guru dan HUT PGRI itu kita roadshow di tingkat kabupaten, berputar dari kabupaten yang ada di DIY dan satu kota. Tapi karena saat ini kondisi COVID, maka tetap kita lakukan luring, cuma jumlahnya kita nanti maksimal 30 orang, dan yang lain harapan kami nanti bisa ikut secara daring. Dan akan kita fokuskan di Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa, Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah biasanya pada saat normal itu akan dihadiri oleh Pak Gubernur, kemudian Forkompida Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan di situ biasanya ada momen-momen tertentu yang identik dengan tadi dibantu ada door prize, dan mungkin ketemu teman itu menjadi kangen teman-teman guru, ketemu antar daerah. Itu yang sedikit berbeda. Sekaligus kami tambahkan yang sudah Mas Engkel, jadi yang pertama tadi ada bahasanya solidaritas, jangan diragukan. Di PGRI itu punya yel-yel yang luar biasa, nanti bisa kita bersama-sama sampaikan solidaritas kita. Abis ini ya Pak Luar ya, Bapak biasa, harus ya. ajarin ke kita Ya, yel-yel betul, PGRI siap. Pak ya. Saya tambahkan satu lagi, barangkali ini karena nanti akan dilihat banyak orang yang belum tahu tentang PGRI bahwa
PGRI itu ada dari tingkat nasional, tingkat pusat yang dikenal dengan pengurus besar. Kemudian di tingkat provinsi daerah istimewa dengan istilah pengurus provinsi atau pengurus daerah istimewa. Kemudian di tingkat kabupaten kota, kemudian ada di tingkat cabang. Cabang itu di mana? Di wilayah kecamatan. Dan ada di tingkat ranting. Ranting itu di mana? Di tingkat sekolah. Sehingga monggo teman-teman guru yang menyaksikan ini nanti bisa berkomunikasi lewat jalur-jalur yang sudah ada. Dan kami punya mekanisme yang selalu berjenjang dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Saya kira itu Mas tambahan kami. Sangat luar biasa. Nah, sesuai janji Bapak tadi, ajarin kita dong Pak yel-yel dari PGRI. Biar saya juga bisa masuk ke depannya Pak ya. Kali-kali aja butuh MC utama PGRI kan Pak, bisa Pak ya. Dan pastinya kan PGRI dengan Ruang Siar Guru bisa selalu bekerja sama karena tujuannya sama Pak ya, membangun generasi Indonesia menjadi yang lebih baik pastinya. Oke. Kita coba Mas Engkel, jadi gini. Nanti kalau saya mengatakan hidup guru, Mas Engkel bilang hidup, tangan tetap begini. Kemudian kalau saya hidup PGRI tetap hidup begini, kemudian saya bilang solidaritas, Mas Engkel bilang yes dengan tangan ditaruh di depan dada. Oke. Yes. Oke, Mari oke. kita mulai. Cukup Bunda apa-apa. Cukup oke. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Oke, luar biasa. Yes-nya itu langsung di dada ya. Langsung di dada. Oke Pak. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup menggelitik Pak. Di semua grup-grup, ini bahasnya gini, kebetulan teman-teman saya kan udah punya anak gitu Pak ya. Dan keluarga juga di grup-grup keluarga banyak sekali. Ini khusus siapa aja boleh jawab Pak ya, ini pertanyaan untuk terbuka untuk semua. Tanpa mengurangi rasa hormat Pak. Banyak sekali orang yang membahas tentang guru-guru ini di masa pandemi. Katanya gini Pak. Ini guru-guru kan nggak ngajar ya, nggak ketemu. Tugasnya ngasih tugas mulu dan dapat gaji lagi. Padahal ngajarnya nggak maksimal, tidak seperti pada umumnya. Itu gimana tuh Pak ketika melihat kayak atau gini? istilah lain, yang ngajar orang tuanya, yang dapat gaji gurunya. Iya kayak gitu. Mereka nggak tahu ya banyak Ya, guru yang kalau nggak menurut juga. saya sebetulnya justru di masa pandemi ini beban guru lebih besar. Karena di situ komunikasi yang selama ini misalkan terhadap orang tua murid jarang, sekarang menjadi interaksi. Jadi jamnya melebihi jam pada saat tatap muka. Berarti harusnya bayarnya 2 kali lipat. Malah lebih, jadi sudah kuota, sudah waktu. Jadi ya kalau kemarin kan yang dihadapi hanya murid, yang receh kan muridnya saja. Ya, Tapi apa-apa. sekarang ya, kan, masih banyak pertanyaan kan muridnya. Tapi sekarang kan orang tua juga, ini kok begini nih, saya pusing nggak bisa, tolong. Nah, kan langsung japri gurunya. Jadi 24 jam akhirnya kerja guru kan begitu. Iya benar Ya, sih. jadi Benar. karena nggak ada limit kalau di jam kerja normatif itu kan dia mengajar 1 jam tatap muka di depan kelas, selesai itu selesai udah. Setelah itu ngobrol selesai. Kan sekarang nggak bisa. 24 jam. 24 jam bisa. Belum lagi harus balas WhatsApp di semua Oh grup. iya, satu-satu Bu. Jadi harus buangi lagi besok padahal diupload lagi. Nah, kadung dibuang. Ya kan enggak gitu enggak muat juga nanti. Iya benar. Iya. Jadi persoalannya lebih rumit sebetulnya. Enak tatap muka, semuanya kan tatap muka. Lebih Karena simpel. tingkat apalagi di level menengah ke bawah ya. Kalau ke perguruan tinggi kan juga sudah jelas mereka mampu ya, Iya, secara intelektual benar. dan kemudian kalau anak-anak setelah kita begitu kita meleng sedikit dia sudah main game. Ya kan? Dan Ya tingkat kan? konsentrasinya Beda. beda. Pak. Jauh, sulit. Tapi benar Pak, sebenarnya tidak hanya, saya pun ngajar di Iya. perguruan tinggi Pak ya. Ya. Tetap beda touching tatap muka itu dengan. Tetap beda. Tetap Kultur beda. kita kan seperti itu. Tapi beruntungnya akhirnya guru pun, pendidik pun upgrade Pak ya ya. pembiasaan akhirnya Iya, pembiasaan menjadi diri dan new normal. upgrade. Bagaimana harus membuat sesuatu yang harus lebih Iya, kreatif. iya. Kemudian harus menggunakan komunikasi yang lebih menarik. Iya, iya. Dan orang untuk tetap Digital stay dan- oriented. Iya, benar sekali. Iya. Itulah kenapa PGRI selalu akan pelatihan ya Pak ya. Itu mungkin salah satunya membuktikan bahwa peran guru itu nggak bisa digantikan oleh yang lain. Iya. Setuju sekali Kan Pak. banyak tuh orang tua yang banyak viral itu marah-marah kepada anaknya. Iya. Nah, di situ buktinya bahwa peran guru itu sebenarnya Nggak bisa digantikan. sangat berat. Tetapi kan ada di beberapa daerah yang melecehkan tugas Iya. guru itu sendiri. Nah sebenarnya tambahan tadi juga, yang sebenarnya guru-guru itu kan cukup tadi antara jam 7 sampai jam 1 atau jam 12. sekarang jam Awalnya. 4 gitu ya. Tapi kan sekarang 24 jam. Sekarang 24 jam Pak ya. Sore, malam, lihat tugas yang diserahkan oleh apa itu Siswa. anak-anak
orang tua konsultasi. Oh ini luar biasa sebenarnya. Malah takutnya setelah ini anaknya sendiri nggak diperhatiin ya Pak ya. Betul, betul. Iya, iya. Bahkan ada yang mempraktekkan begini, karena jangan sampai terkumpul banyak orang, itu kan ada sekolah-sekolah yang gurunya kreatif, anaknya suruh datang ke rumah, dijadwal begitu. Dengan demikian, Kayak private lesson iya, gitu Pak ya. jadi les seperti itu. Iya, itu kan Pak. membutuhkan waktu yang lama sebenarnya. Nah itu Ki. Kalau ini nambah dari Pak Sugeng tadi, salah satu contoh di teman saya itu mengajar 212 satu kelas guru Satu matematika. kelas 200. 212. Wow. Itu harus menyiapkan satu HP penuh, satu HP. Karena apa? Tugas setiap siswa ini dibuat masing-masing file. Karena apa? Kalau dijadikan satu nanti nurun, mencontek yang lain. Maka dibuat satu file. Handphonenya guru-guru harus yang mahal dong Iya, berarti betul, ya. yang Kalau muat yang itu. biasa aja itu berarti Nggak kuat. nggak kuat. Ya kita jujur-jujuran aja. Pemerintah kami Ya itu. untuk Maka- gaji para guru harus terus diperhatikan Iya. pastinya. Karena seperti Jepang, runtuh yang diperhatikan pertama guru dan besar seperti ini. Dan kita Betul. Indonesia pun negara yang luar biasa harus lebih baik lagi ketika Iya, gurunya luar iya. biasa pastinya. Maka tugas guru itu tidak semudah yang diucapkan oleh wali-wali yang Yang belum lain. tahu yang Karena lain. mereka belum paham. Terbukti Iya, kan belum. Pak, 3 bulan awal tuh orang tua tuh pada stres semua. Iya betul. Itu karena apa? Susah mengajar kepada anak-anaknya. Kalau di Kulon Progo sendiri gimana menurut Bapak? Kayaknya nadanya sama. Jadi kalau saya menyimpulkan ya dengan adanya pandemi ini secara positif thinkingnya itu yang jelas memberikan tantangan kepada guru dalam rangka mereka itu mengembangkan kreativitas dan inovasi. Karena berbeda dengan kebiasaan yang telah dilakukan pada saat tatap muka yang lalu. Ya, sudah banyak cerita dari Sleman, dari Bantul, kota, itu sama saja. Ya, apalagi di Kulon Progo itu ya. Memang benar kalau guru itu sekarang kerjanya 24 jam. Iya, benar Pak. Benar, itu gini masalahnya. Saya mengamati 2 orang guru yang kebetulan guru saya sendiri. Muridnya 18. Yang bisa mengikuti kegiatan KBM pada jam yang telah ditentukan itu hanya 12. Kendalanya yang lain HP-nya dibawa orang tua kerja. Terus saya tidak bisa mengoperasikan sendiri apabila tidak didampingi ayah atau ibu dan lain sebagainya. Sehingga yang 6 itu ada yang prosesnya belajar itu nanti menunggu bapaknya pulang atau ibunya pulang. Sehingga sebetulnya guru di rumah itu melayani anaknya sendiri, justru malah karena dibel orang tua wali malah melayani anaknya orang lain. Dan akhirnya anaknya sendiri lupa ya. Mungkin bisa lupa. Ini Ada, Pak. ini Di salah ruang share satu guru contoh pernah ada ya. kejadian seperti itu, Pak. Salah satu contoh ini. Hanya beberapa kendala-kendala yang lain sudah tidak bisa saya ceritakan lagi lah. Tetapi yang jelas kita ambil positif thinkingnya bahwa dengan adanya pandemi ini merupakan salah satu bentuk tantangan positif buat guru dalam rangka kreativitas dan inovasi. Masalah kelemahan saya kira semuanya banyak kelemahan. Kalau masalah materi ini untung dan rugi sulit mau menghitung. Seperti tadi yang sebetulnya tidak ada pengadaan HP karena tertantang HP-nya tidak kuat akhirnya beli. Dia sudah tidak mikir bayar kupiro, ini sing arep ngijoli sapa ki enggak mungkin. Kira-kira gitu aja, Mas. Oke, ini luar biasa cerita yang sangat luar biasa ya. Dan terakhir kepada Bapak saya mau bertanya Pak, bagaimana Bapak melihat pendapat Bapak sendiri melihat guru-guru kekurangan waktu, belum ada aktivitas administrasi yang harus mereka lakukan, belum lagi ada konsultasi dan pertanyaan dari wali murid yang di luar jam kerja. Biasanya orang kerja maksimal 8 jam, kalau kali ini lebih gitu, bahkan 24 jam. Karena kasus-kasus handphone cuma 1, dibawa orang tua, itu bagaimana Bapak?
Ya, jadi gini, memang COVID ini datang yang tanpa kita undang dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Sehingga kami hanya berharap semua pihak, baik masyarakat, terutama orang tua murid dan teman-teman guru, untuk betul-betul bisa memahami bahwa ini adalah masalah musibah yang mau tidak mau kita hadapi. Sehingga kami berharap semuanya berjiwa besar, keluarkan kemampuan masing-masing sesuai dengan kemampuannya dan senantiasa teman-teman guru harus meningkatkan kompetensinya dalam rangka untuk pembelajaran proses masa pandemi ini. Yang dulu kita canangkan teknologi 4.0 di tahun masih agak lama, tapi sekarang kan dipaksa orang harus menggunakan teknologi itu. Kemudian yang berikutnya, untuk beban guru memang ada peraturan yang memang ternyata memang cukup memberatkan bagi teman-teman guru, yaitu tentang beban guru jam wajib minimal 24 jam dan maksimal 40 jam untuk bisa sekedar, untuk bisa mendapatkan tunjangan profesi. Sehingga izinkan saya menyampaikan kepada pemerintah, bagaimana kalau yang namanya tunjangan profesi itu diberikan kepada siapapun guru yang telah memperoleh telah memperoleh sertifikat profesi tanpa membedakan beban jam mengajarnya. Siapa yang mengatur beban mengajarnya? Yaitu kepala sekolah masing-masing. Mau dikasih beban apa? Termasuk mungkin masih ada 1-2 yang mempermasalahkan linearitas. Linearitas itu adalah ijazah saya teknik, maka saya harus mengajar teknik, tidak bisa mengajar olahraga. Padahal mestinya saya bisa mengajar olahraga karena saya punya potensi mengajar olahraga. Tapi di aturan masih hal itu belum memungkinkan, sehingga kami berharap aturannya bisa lebih fleksibel, maka kepala sekolah diberi peran penuh untuk memberi beban mengajar kepada teman-teman guru. Itu kemudian beban administrasi yang memang selama ini cukup memberatkan, ya bagaimana caranya yang namanya administrasi itu disederhanakan sedemikian rupa, sehingga teman-teman tidak terlalu terbebani, sudah mengajarnya 40 jam, kemudian administrasinya, sehingga betul yang teman-teman 24 jam itu bisa nggak tidur. Kalau dilaksanakan beneran, kan begitu. Akhirnya ya teman-teman guru ya terpaksa melaksanakan, tentunya ya tidak bisa optimal, saya kira itu. Iya, luar biasa sekali Pak ya. Memang itu menjadi sebuah tantangan sendiri dan harus menjadi perhatian juga dari pemerintah, di mana lebih fokus kepada kepala sekolah untuk melihat itu Pak ya. Karena kita harus akui banyak sekali sekolah-sekolah di pinggiran atau di pedalaman yang tidak seperti sekolah-sekolah di dalam kota di mana lengkap. Tapi ada satu guru yang mau nggak mau bisa pegang lebih dari 6 pelajaran seperti itu Pak ya. Jadi dia bisa mengajar matematika, IPA, IPS dan bahkan sampai olahraga. Dan kalau kita berpatok pada jurusan atau lulusannya kan menjadi sangat susah kan seperti itu. Dan semoga itu menjadi perhatian. Dan tadi ketika Bapak berbicara mengenai bagaimana seorang guru pun harus lompat menuju 4.0, itulah kegilaan yang dibuat oleh anak-anak muda pada kesempatan kali ini, yang kemudian lahirlah Ruang Siar Guru Pak, di mana kami bisa menjadi sahabat dan juga teman baik dari PGRI dan juga semua guru yang bergabung bersama kami, dan alhamdulillah bahwa seluruh guru-guru yang ada di kota Jogja bergabung bersama kami, dari Kota Sleman, dari Bantul, dari Kulon Progo, dari seluruhnya ada, bahkan ada dari Jawa Tengah juga kemarin bergabung bersama kami dengan tujuan yang sama Pak, untuk bergerak dan terus bermakna, pastinya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Untuk itu, dan pada kesempatan kali ini kita sudah banyak sekali guru-guru yang bergabung bersama kami Bapak. Kita harus menyapa dulu. Halo, semangat pagi semuanya, geng Merah Putih dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini sebelum kita lanjut bertanya, Uncle Maynard ingin menginformasikan kembali kepada seluruh guru yang bergabung bersama kami pada talk show hari ini, di mana untuk jangan lupa absensi, di mana screen capture atau screenshot pada saat subscribe Ruang Siar Guru, dan yang kedua screen capture atau screenshot pada saat mengikuti Zoom hari ini. Oke, jangan lupa. Dan pastikan untuk mengikuti workshop kami pada tanggal 28 dan 29 waktu pelaksanaannya. Serta kita pasti punya satu kegiatan Pak, di mana akan ada lomba senam dan juga menulis atau essay yang akan kami langsungkan pada kesempatan kali ini dan ditutup nantinya pada tanggal 30 November.
Jadi jangan lupa, nanti saya juga titip pesan kepada bapak-bapak yang hadir, jangan lupa untuk memberikan salam kepada guru-guru semuanya Pak ya, untuk mengikuti Pak ya, karena nanti juga kita akan memberikan sertifikat yang pastinya berguna bagi mereka. Kayak kemarin Pak, pengalaman bahwa ternyata sertifikat kami juga membantu teman-teman yang iya untuk akreditasi dan juga kuliah yang pada saat untuk koasnya para guru ketika praktek mereka banyak yang mengikuti dan membantu kami dan juga cukup membantu mereka pada saat poinnya. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan teman-teman yang sangat luar biasa yang ikut Zoom. Hai, siapa yang mau join bersama kami pada kesempatan kali ini? Iya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita kedatangan Ibu Ika, ya. Selamat siang, Bapak. Selamat Bapak siang. PGRI. Selamat siang. Halo, selamat siang Bu Ika. Cantik sekali. Apa kabar Bu Ika? Sehat, alhamdulillah luar biasa. Aduh, luar biasa. Mbak Ika, bentar Mbak Ika. Matanya tuh kenapa Mbak Ika? Enggak, Bapak. Soalnya lihat mata Mbak Ika. Capek. Enggak, soalnya lihat mata Mbak Ika, lihat masa depan. Oke, Baik. Mbak Ika dari mana nih? Dari SD mana? Guru apa? Saya dari SMK Penerbangan Angkasa Regeri Sucipto, Yogyakarta. Adi Sucipto, Sleman. Iya. Oke, luar biasa. Titip salam buat teman-teman di sana ya Bu. Waalaikumsalam. Siap. Ada yang mau disampaikan. Oke, mau bertanya kepada siapa nih dan apa pertanyaannya? Kami persilahkan. Baik, pertanyaannya mungkin untuk semua bapak-bapak wakil ketua PGRI yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah memberikan banyak sekali cerita yang luar biasa dan menginspirasi pada kesempatan kali ini dan pengalaman juga. Jadi kami khususnya yang muda-muda ini semangatnya tidak akan pernah runtuh untuk menghadapi dan tetap memperbaiki anak-anak di masa pandemi ini. Pertanyaannya, di luaran sana Bapak. Halo, masuk. Terdengar buatan suara saya? Dengar Mbak. Putus. Alhamdulillah. Siap. Mewakili pertanyaan teman-teman, sepertinya tidak hanya di jenjang SMK, tetapi ada juga yang di jenjang seperti tadi yang diceritakan di jenjang TK, SD, SMP, SMA. Ada fenomena atau beberapa isu yang menyatakan bahwa oh enak nih Bapak Ibu guru kalau mengajarnya daring berarti ketugasan serta beban untuk mengajar di kelas itu semakin ringan, semakin mudah dan semakin tidak berat lah intinya seperti itu. Jujur saja secara pribadi saya agak keberatan dengan itu. Nah, bagaimana sih Pak cara meyakinkan atau membuat paradigma atau sudah menjadi apa ya ini satu pemikiran yang menurut saya kurang pas yang ditujukan untuk para guru yang padahal yang harusnya tadi Uncle Menard bilang harusnya bekerja 8 jam, kami harus lebih dari 8 jam karena anak-anak kadang maaf mem belum mengerjakan tadi membantu bapak di sawah, oh ya oke, maaf belum ujian tadi sinyal tidak ada harus beli kuota dulu dan sebagainya. Mohon izin sharing dan petuahnya Bapak untuk kami semua sehingga ketika menghadapi sesuatu yang ini bisa menyurutkan semangat itu, semangat kami tetap menyala dan tetap membuktikan bahwa membersamai anak-anak itu adalah yang paling utama. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ika Agustin, luar biasa sekali Pak. Bagaimana sih Pak cara meyakinkan para guru-guru terhadap stigma yang kemudian berkembang karena ini Pak ya? Tadi sebenarnya kita sudah bahas juga ya sebenarnya, tapi boleh kita persilahkan. Boleh izin saya jawab, Nje. Jadi gini Bu Ika, selamat siang. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaannya, jadi beban guru di kelas itu menjadi ringan? Pasti. Ya karena kita mau tidak di kelas. Jadi kalau pertanyaannya beban guru di kelas ringan? Ya pasti, karena memang tidak di kelas. Tapi ingat, bahwa tidak di kelas itu menjadi berat. Karena apa? Harus menyiapkan segala sesuatunya.
Salah satunya materi. Materi itu tergantung juga kemampuan gurunya. Ada yang dengan video, mungkin dengan PowerPoint, mungkin juga dengan handout, atau mungkin dengan modul. Itu semua bisa dilakukan. Jadi tidak semata-mata mesti dengan daring. Tapi bisa juga dengan luring dalam konteks, misalkan kita siapkan materi dalam bentuk hard copy. Nah, hard copy bagaimana cara penyampaiannya? Karena kita tidak mungkin atau sangat susah atau sangat protokoler untuk mengumpulkan siswa karena kondisi COVID, maka harapan kami, Bapak Ibu Guru bisa memberikan materi yang dalam bentuk hard copy itu secara bergantian, dijadwal. Oh, hari Senin misalkan jam 7 sampai jam 8 nomor presensi 1 sampai 10 silakan datang ke sekolah untuk mengambil tugas atau materi dan seterusnya. Begitu juga nanti saat mengumpulkan tugas dijadwal. Yang pasti hindari kerumunan. Karena biar bagaimanapun juga kita wajib kesehatan itu adalah nomor 1. Oke, benar ya Pak ya. Tadi kalau di kelas dikatakan iya, karena kita nggak di kelas. Kelasnya itu berubah. Nah itu sebenarnya alasan Ruang Siar Guru juga sendiri berdiri Pak. Karena kalau pendiri bangsa kita mengatakan bahwa dulu itu taman siswa. Ketika Indonesia kita belajar pertama kali itu di taman karena belum punya gedung. Saat ini eranya berubah. Taman itu bisa media online saat ini melalui YouTube, WhatsApp, Zoom, semuanya bisa jadiin tempat belajar. Sesuai dengan tren kan kata Mas Menteri sendiri bahwa untuk COVID sendiri yakni apa? Belajar dari COVID. Seperti itu. Jadi malah gurunya solusinya lebih berat. Ada buat modul juga tadi bisa dikatakan kan Pak. Pembelajaran dan lain-lain yang bisa dibagikan. Dan kreativitas guru pun akhirnya semakin tertantang. Jadi salah kalau para orang tua mengatakan guru hanya mendapatkan duit dan gak mendidik. Malah mereka akan kembali memikirkan bagaimana cara untuk mempermudah siswanya atau muridnya untuk mengerti pastinya Pak ya. Jadi itu salah, oke untuk guru-guru terus semangat walaupun mendapatkan stigma itu senyum aja terus kemudian dijelasin. Karena saya percaya semua guru-guru yang memilih menjadi guru itu pilihannya atas dasar cinta. Oke, selanjutnya kita menuju ke penanya selanjutnya. Ada Ibu Desi Kusumawati. Hai. Iya, halo Uncle. Halo Ibu, Hai. apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya Bu? Ya. Alhamdulillah sehat Uncle. Luar biasa. Nah Ibu Desi ini kalau boleh tahu. Gimana kabar? Oh luar biasa. Pokoknya untuk dalam proses membangun negeri itu harus luar biasa. Harus ada cinta dan juga senyuman pastinya. Seperti senior-senior saya, kakak-kakak tingkat saya ini. Kalau saya semester 4, ini semester 7 soalnya. Oke. Nah aku mau tanya Bu Desi dari sekolah mana kalau boleh tahu Bu? Iya. Dari SD 1 Bantul. Halo Bantul. Dari Bantul ini. Dari Uncle. Bantul. Selamat untuk Iya, Ya, iya. halo. Bu Desi, selamat. Iya. Bapaknya langsung menyapa. Iya. Oke Bu Desi ada yang Terima kasih. pertanyaannya kami persilahkan atau kepada siapa juga kami Iya, persilahkan. betul. Oke, terima kasih sekali Uncle. Yang terhormat Bapak-Bapak yang sangat luar biasa ini. Tadi saya menyimak dari awal sampai ini tadi. Ternyata menarik sekali talk show-nya, luar biasa, salut pokoknya. Bapak-bapak yang kami hormati, ini sharing saja dan mau tanya, yaitu terkait dengan ujian yang akan dilaksanakan di sekolah dasar. Kebetulan kami mengampu di kelas 6. Pada kesempatan kali ini, informasi yang terakhir kami dapatkan itu kelas 6 tetap akan melaksanakan ujian. Nah, di Bapak Ibu Guru kelas 6, khususnya saya sendiri, itu yaitu di masa seperti ini kami terus terang itu bingung karena yang pertama untuk tem itu kami tetap jalan, kami sampaikan kepada siswa. Sedangkan yang kedua itu informasi ujian yang terakhir kami terima itu kan kisi-kisinya mengacu tahun 2018. Dan ada informasi bahwa di awal semester 2 nanti
kemungkinan akan ada kisi-kisi yang baru. Nah, yang kami tanyakan itu sebaiknya bagaimana Nje yang harus kami lakukan sebagai guru khususnya di kelas 6 ini, karena tentunya kami sangat bingung terkait dengan nanti hasil yang akan dicapai oleh siswa. Seperti tahun-tahun sebelumnya, hasil dari ujian siswa kan pasti diberikan apa ya istilahnya, diberi ranking. Nah itu nanti kan persaingannya semakin ketat. Padahal masa seperti ini untuk mengejar materi yang seperti itu kami terus terang kesulitan, berbeda dari biasanya. Nah sebaiknya apa yang harus kami lakukan, Bapak-bapak, mohon pencerahannya. Terima kasih, itu saja Uncle. Terima kasih Bu Desi. Yang mau menjawab siapa nih? Bapak? Oke, jadi boleh. Jadi begini Bu Desi ya, jadi memang kita memahami kegelisahan teman-teman guru di sekolah ya. Jadi memang ada kesepakatan bersama di DIY khususnya untuk adanya ujian bersama daerah ya. Karena ini hanya untuk menjembatani ketika nanti anak mau masuk sekolah ke jenjang SMP. Nah, ke jenjang SMP itu kemarin ada persoalan-persoalan ketika menggunakan ukuran-ukuran akreditasi sekolah, nilai sekolah itu varian nilai sekolah itu belum bisa mencerminkan dari kondisi real yang ada di lapangan. Sehingga pada waktu itu sebagian ada yang menggunakan adalah selain akreditasi adalah hasil ujian 2 tahun yang lalu kan begitu. Nah semakin jauh dari ujian kan nanti semakin jauh, sehingga apa yang akan digunakan tolak ukur ketika mendasarkan prestasi siswa. Ini persoalan yang kita hadapi. Selain zonasi kan ketika masuk PPDB itu kan pakai zonasi. Selain zonasi ada prestasi. Lah prestasinya apa? Kan salah satu nilai dari rapot. Lah nilai rapot atau nilai ujian. Nah ketika tidak ada ujian, nilai rapot, varian rapot bobot itu yang menjadi masalah antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Bahkan kecenderungan di sekolah favorit itu medit atau jaim, sehingga malah nilainya sedikit-sedikit. Sementara sekolah-sekolah yang dianggap biasa-biasa saja malah tinggi. Lah itulah akhirnya kasus kemarin yang seperti di Kota Yogyakarta, kasus SMA SMP favorit yang mau masuk SMA favorit ada kendala karena berdasarkan nilai rapotnya kalah dengan sekolah-sekolah yang tadi. Nah makanya ada gagasan, apakah ini sudah disepakati atau belum, nanti teknisnya seperti apa, ini sedang diproses di komunikasi antara Dikpora dan kabupaten kota se-DIY, sehingga kemungkinan ada fasilitasi mengenai ujian bersama daerah untuk tadi sebagai bahan ketika nanti seleksi yang melalui jalur prestasi. Karena ya tadi ada kendala-kendala seperti tadi. Nah ini nanti jadinya seperti apa, ini memang apakah nanti misalkan master soalnya dari provinsi, setelah itu diserahkan ke masing-masing kabupaten, ya itu teknis ya. Artinya tinggal nyetaknya dan sebagainya, kan kita nggak yakin di provinsi punya anggaran juga untuk mencetak, karena kewenangan untuk SD SMP di kabupaten kota, sehingga kalau master soalnya mungkin masih nggak masalah. Jadi ada persoalan-persoalan seperti itu, termasuk juga yang mau masuk SMA, yang dari SMP. Tolak ukurnya apa nanti kalau yang malu jalur prestasi, jadi ada persoalan di situ. Nah mungkin nanti kalau sudah itu betul-betul dilakukan, persoalan lain akan muncul, yaitu bagaimana yang dari luar kota atau luar DIY. Apa parameter yang kaitannya prestasi? Nah ini yang memang nanti perlu dirumuskan secara bersama-sama di DIY. Saya kira mungkin nanti kami dari PGRI juga akan sharing untuk memberikan masukan dalam konteks kebijakan. Saya kira itu mungkin dari kami. Mungkin ada teman-teman yang menambahi, kami silakan. Izin saya tambahkan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang luar biasa. Jadi begini, prinsipnya kita sebagai guru lakukan proses pembelajaran seprofesional mungkin. Dengan cara apapun, yang penting anak-anak nanti dari sisi kompetensi tercapai, sisi kepribadian juga terpenuhi. Soal hasil itu serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena biar bagaimanapun juga kita usaha semaksimal mungkin, itu hasilnya juga akan variatif sekali. Sehingga prinsipnya teman-teman guru mohon lakukan proses pembelajaran sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, lakukan yang terbaik.
harapannya memang hasilnya terbaik. Toh kalau hasilnya juga tidak maksimal atau belum maksimal, ya kita coba terus kita tingkatkan kompetensi teman-teman itu. Terima kasih. Ada yang mau ditambahin lagi? Menambah sedikit, jadi siapa tadi? Bu Desi, seperti yang disampaikan Pak Darto, lalu untuk kapan ujian dan bagaimana apakah jadi ujian itu menunggu aturan yang ada. Karena sampai saat ini aturannya belum ada, sehingga kita juga hanya hanya raba-raba saja. Tapi yang penting Bu Desi siap untuk membekali anak-anak dalam menghadapi pembelajaran atau evaluasi ke depan bagi siswa-siswi yang kelas 6 itu. Saya kira itu, monggo nanti di sekolah kita masing-masing bersama-sama dengan PGRI akan mengawal teman-teman di Kabupaten Bantul agar nanti pendidikan di Bantul bisa sukses. Amin. Oke, luar biasa. Demikianlah Bu Desi, jawaban dari bapak-bapak tadi terkait semoga ini menjadi penyemangat buat Ibu sendiri pastinya dan terus berkarya membangun negeri. Dan pada kesempatan kali ini, bapak-bapak yang luar biasa, kita juga kedatangan Sri Kandi Ruang Siar Guru. Untuk kami, beliau tidak hanya Sri Kandi, tapi juga nafas untuk kami karena selalu memberikan support yang sangat luar biasa. Karena beliau itu juga yang menggerakkan seluruh guru-guru di daerah istimewa Yogyakarta dan bahkan di luar DIY sehingga Jawa Tengah. Dan kita udah berkolaborasi juga dengan beberapa guru yang ada di luar Pulau Jawa untuk bergabung bersama Ruang Siar Guru pastinya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Kita kedatangan melalui Zoom Ibu Harsiana Wardani SPD SD. Namun sebelum kita melihat Ibu dan berbincang-bincang dengan Ibu, kita lihat dulu video berikut ini. Duk, Nang, piye kabarmu nang omah? Bapak Ibu guru kangen. Tulung diaturke keluargamu nang dalem yo. Matur nuwun wis padha kersa ndampingi anggonmu sinau saka omah. Dongake Bapak Ibu guru iso metu saka ruang guru iki. Bersatu tetep dadi garda terdepan jogo pendidikan. Jogo tangi esukmu ben tetep dadi kebiasaan lan jogo sinaumu ben tetep nyaman. Siap-siapo ketemu guru-gurumu langsung nang YouTube ya. Gelem toh? Mula saiki kudu dieling-eling. Nek YouTube-an ojo kebablasen. Kudu manut aturane Bapak Ibu guru lan Bapak Ibumu. Langsung aja kita sambut Ibu Harsi Wardani. Hai Bu, apa kabar? Halo, cek suara saya masuk, Uncle? Tidak hanya suara Bu, perhatian Ibu aja selalu ada di hati kok. Amin. Selamat siang, Uncle. Selamat siang, Bapak-bapak pengurus PGRI se-DIY. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat yang hari ini juga ikut bergabung di Zoom. Pesertanya hampir 200 Bapak-bapak. Jadi sungguh hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa. Kamis manis. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi kita semua, amin, bagi Ruang Siar Guru dan bagi PGRI DIY untuk amin, bisa berjalan berdampingan dengan lebih baik. Terima kasih Pak Timbul, Pak Sugeng, Pak Sobadiman, Pak Darto, kemudian Pak Bardo yang sudah berkenan hadir di studio. Harapan kami Pak, PGRI DIY makin menghebat, makin bermanfaat, dan gandeng kami Pak anak-anak muda ini untuk bisa ikut berkontribusi agar kita semua guru menjadi lebih hebat dan bermartabat. Matur nuwun. Terima kasih Uncle. Mohon maaf saya tidak bisa hadir di studio karena sedang ada tugas lain. Semoga
acara hari ini semua sukses. Terima kasih. Terima kasih. Bu Harsi itu kalau di tempat kami itu selalu bikin semangat, Pak. Iya, jadi kalau kami ada kurang-kurang dikit apa-apa, ibunya yang selalu benerin, enggak harus benerin. Bahkan sampai urusan kata, tipe, kalau seandainya kami salah, waduh, selesai. Itu bentuk tanggung jawab seorang guru kan. Bagaimana mendidik sesuatu itu menjadi yang benar-benar luar biasa dan perfect. Itu ada di Bu Harsi, thank you. Panggilan sayang kami itu apa Pak? Kepala Sekolah RSG. Itu panggilan sayang kami. Gimana Bu, ada yang mau disampaikan? Iya, seperti yang kemarin saya sampaikan kepada bapak-bapak semua, kemarin mungkin ruang siar guru belum dikenal, nggih. Jadi kalau tak kenal itu maka tak sayang. Sekarang karena sudah dikenal, kami ingin disayang bapak-bapak, dan mudah-mudahan kami juga guru-guru semakin sayang kepada PGRI. Terima kasih. Terima kasih Bu, luar biasa. Semoga kita terus bisa berkolaborasi pastinya karena Ruang Siar Guru bisa dikatakan sebagai anak bungsu saat ini Bu ya. Dari PGRI untuk terus mengayomi juga guru-guru bisa ada wadah baru untuk terus berekspresi dan membangun negeri. Oke, terima kasih Bu Harsi udah bergabung bersama kami. Selamat menikmati pekerjaan selanjutnya. Enjoy, jangan lupa tersenyum di hari Kamis Bu ya. Luar biasa. Thank you Bu. Iya, kita masih lanjut di pertanyaan. Masih ada yang mau bertanya nih? Masih ada satu penanya lagi? Oke, kita akan tunggu. Oke. Rupanya teman-teman udah cukup untuk bertanya. Nih Pak, satu penanya terakhir nih Pak untuk sebelum menutup acara kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Apa sih keuntungan guru-guru menjadi anggota PGRI dan kenapa harus menjadi anggota PGRI? Ya, mungkin saya lebih dahulu. Jadi yang pertama ini amanah ketentuan perundang-undangan. Jadi guru harus ikut di dalam suatu wadah profesi, organisasi profesi. Jadi kalau tidak mengikuti itu berarti nanti karir beliau ya otomatis tidak bisa berjalan. Itu jadi ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, tentu sesuai dengan visi dan tujuan dari organisasi profesi, tadi sudah disampaikan banyak hal, mulai dari pengembangan profesinya, perlindungannya, dan ikut serta di dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Sehingga ya inti dari pengembangan pendidikan itu siapa? Ya tentu saja guru. Itu, saya kira itu. Ya. Ada yang mau ditambahin Pak? Ya, nambah. Yang pertama yang disampaikan Pak Sugeng tadi di UU Undang-Undang Guru dan Dosen itu ada pada pasal 41 ayat 3 itu yang guru harus wajib mengikuti organisasi profesi. Lalu untuk selanjutnya guru yang menjadi anggota PGRI itu merasa terlindungi. Karena apa? Ada bantuan hukum, ada permasalahan-permasalahan itu bisa dicurahkan kepada PGRI lewat PGRI, aspirasi guru bisa lewat PGRI yang baik itu menyangkut nasib maupun menyangkut kinerja dan kerja guru itu sendiri yang nanti bisa disalurkan lewat PGRI dan PGRI nanti bisa menjembatani yang berkaitan dengan nasib guru dengan pemerintah. Saya kira itu tambah. Ada lagi yang mau ditambahin mungkin Pak? Cukup. Cukup. Boleh. Jadi gini, PGRI sudah saya katakan di awal bahwa kita berdiri sejak tahun 1945 pada tanggal 25 Agustus. Dan perlu diketahui oleh teman-teman guru bahwa undang-undang guru dan dosen yang di situ punya implikasi terhadap sertifikasi itu adalah karya besar perjuangan PGRI. Saya pribadi selaku pelaku, saya ikut berdemo di DPRD Jalan Malioboro. Jadi betul-betul itu hasil-hasil perjuangan PGRI. Cuma memang sayangnya, tapi ya itu memang aturan negara bahwa setiap kali siapapun yang berjuang, kalau itu dikabulkan pasti tidak akan dikatakan ini atas permintaan si A, si B yang berjuang. Pasti itu adalah keputusan negara. Tapi fakta diakui atau tidak bahwa undang-undang guru dan dosen adalah perjuangan teman-teman PGRI. Sehingga kami
akan senantiasa akan mengawal itu terus. Sehingga yang namanya kesejahteraan guru, yang sekarang dikenal dengan namanya tunjangan profesi itu, bagaimana caranya itu harus tetap bertahan selama Indonesia berdiri. Kesejahteraan guru tidak boleh menurun, apapun namanya. Mau diganti namanya juga tidak ada masalah, yang penting penghasilan dan kesejahteraan guru tidak boleh menurun. Dengan harapan nanti teman-teman generasi muda untuk tertarik menjadi guru. Kepada generasi muda, monggo silahkan yang berminat menjadi guru silahkan, karena jadi guru adalah tugas profesi yang mulia. Dari kesejahteraan, kalau yang zaman dulu sebelum ada tunjangan profesi, dikatakan guru adalah Umar Bakri, sekarang beda lagi. Guru betul-betul menjadi profesi, bukan lagi Umar Bakri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak ya, terima kasih sekali udah membangun negeri. Dan pada kesempatan kali ini seperti kita ketahui bahwa PGRI merayakan hari ulang tahun yang ke-75. Kita ucapkan happy birthday, selamat ulang tahun kepada PGRI yang ke-75. Terus menjadi wadah tumbuh kembang dan perlindungan seluruh guru Indonesia. Amin. Dan terus berkembang menjadi yang lebih baik lagi. Untuk seluruh geng Merah Putih dan anak kreatif Indonesia, please, menjadi seorang guru adalah sebuah tanggung jawab yang sangat-sangat mulia. Jangan pernah berpikir menjadi seorang guru itu pekerjaan yang biasa saja, karena banyak sekali guru-guru keren zaman sekarang. Dia seorang guru juga seorang entrepreneur, beliau seorang guru juga seorang musisi, seorang seniman. Dan itu banyak sekali yang saya juga temuin ketika berkolaborasi di podcast Guru, di Ruang Siar Guru pastinya. Untuk itu, terima kasih sekali lagi untuk seluruh guru-guru yang telah bergabung bersama kami di meeting Zoom. Terima kasih, jangan lupa kami informasikan kepada semua guru-guru untuk mendapatkan sertifikat. Caranya mudah, langsung aja subscribe Ruang Siar Guru dan jangan lupa untuk screenshot. Kemudian screenshot pada saat mengikuti kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Dan pastikan untuk mengikuti tanggal 28 dan 29 November kita akan ada workshop. Serta nantinya kita akan ada senam dan lomba penulisan esai di mana kita akan tutup pendaftaran pada tanggal 30 November. Untuk itu jangan lupa saya pesan kepada bapak-bapak yang hadir, titip pesan kepada guru-gurunya dan seluruh stakeholder yang bergabung untuk mengikuti lomba kami Pak. Dan juga semangat terus Pak. Titip salam untuk semua guru-guru di kabupatennya masing-masing. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah bersusah. Ayo kita hadapi COVID ini dengan luar biasa, dengan cinta. Karena kita bisa belajar menjadi orang lebih baik lagi di COVID ini pada pastinya Pak ya. Dan saya berdoa semoga PGRI terus berkembang, terus mudah mengikuti zaman, sehingga banyak sekali guru-guru muda yang terus mengikuti. Terima kasih Bapak yang hadir pada kesempatan kali ini, sudah menginspirasi kami anak-anak muda untuk terus berkarya dengan cinta. Terima kasih kepada Bapak Sudarto, terima kasih Pak. Terima kasih kepada Bapak Sugeng, terima kasih sudah hadir. Terima kasih kepada Bapak Timbul, terima kasih Pak sudah hadir. Terima kasih kepada Bapak Subardo, terima kasih Pak. Dan juga terima kasih kepada Bapak Sobariman, terima kasih Pak. Titip salam buat keluarga, kepada anak, kepada orang sekitar. Ayo kita bangun Indonesia menjadi yang lebih baik lagi. Dan geng Merah Putih Anak Kreatif Indonesia, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Maju terus pendidikan Indonesia, maju terus PGRI, dan selamat ulang tahun dan selamat Hari Guru Nasional. Akhir kata, saya Uncle Mena dan seluruh tim Ruang Siar Guru bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.